Republik Suriname yang dulunya bernama Guyana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang merupakan negara bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan, negara ini berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara tahun 1890 sampai 1939. Suriname merupakan salah satu anggota organisasi Konferensi Islam. Berikut ini adalah 7 fakta unik negara Suriname menurut Info Unik. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari. Negara Suriname terkenal dengan negara yang rakyatnya setiap hari berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Padahal, negara ini merupakan bagian dari benua Amerika, yaitu berada di Amerika Tengah. Meskipun negara ini tidak 100% berisi orang Jawa, Jawa adalah ikon yang sangat melekat di Suriname. Hal ini terjadi karena dulu orang Jawa yang ada di Suriname berasal dari Indonesia. Mereka dikirim paksa oleh Belanda yang saat itu tengah menjajah Indonesia. Akhirnya, mau tidak mau beberapa orang Jawa berangkat ke Amerika Selatan, tepatnya di Suriname, dan akhirnya mereka menetap di sana sampai menghasilkan keturunan sampai sekarang. Didi Kempot sangat populer di Suriname. Berhubung Suriname banyak orang Jawanya, maka soal selera musik tentu saja masih ada unsur-unsur Jawa. Uniknya, penyanyi yang paling terkenal di sana bukanlah musisi asli, malah dari Indonesia. Didi Kempot adalah idola di sana, dan hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri mereka bernama Suwarto Moestadja, the most popular singer in Suriname. Begitu ungkap Suwarto berulang-ulang dalam sebuah konferensi di JCC beberapa tahun lalu. Bahkan menurut Suwarto lagi, Didi sering memenangkan penghargaan musik di sana. Punya kedekatan dengan Belanda. Sama seperti Indonesia, Suriname adalah jajahan Belanda. Ketika Perang Dunia II berakhir, negara ini pun mendapatkan kemerdekaannya. Namun, Suriname nampaknya belum benar-benar bisa lepas dari Belanda. Salah satu buktinya adalah bahasa nasional mereka. Bukti lain jika orang Suriname sangat dekat dengan Belanda adalah nama-nama tempat di sana yang mirip-mirip seperti di negara Belanda. Misalnya Groningen atau Batavia. Salah satu bukti kedekatan mereka dengan Belanda juga lewat pemain-pemain bola keturunan Suriname. Misalnya Nigel de Jong, Edgar David, atau Charles Dissel. Jamu Indonesia laris manis di Suriname. Setelah Didi Kempot jadi idola di sana, ada bukti lain kalau Suriname memang begitu dekat dengan Indonesia, khususnya suku Jawa. Lewat minuman jamu buatan orang-orang Wonosobo yang berhasil terjual cukup laris di negara Amerika Tengah itu. Jamu yang dibuat oleh kelompok wanita tani itu ternyata begitu diminati. Bahkan pernah juga diundang pemerintah Suriname untuk diikutkan dalam sebuah fair. Orang Jawa dan jamu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja, termasuk bagi orang Jawa Suriname yang mungkin rindu akan rasa beras kencur, puyang, dan lain sebagainya ini. Ketika mereka mengimpor jamu dari Indonesia, hal tersebut mungkin sebagai ungkapan betapa rindunya orang-orang Suriname dengan atribut kejawaan tersebut.
Suriname membutuhkan persetujuan tertulis dari orang tuanya sebelum menikah. Sebelum menikah, biasanya orang Indonesia hanya memerlukan restu dari orang tuanya saja. Tetapi, restu saja tidak cukup bagi orang Suriname. Bagi orang Suriname yang berumur di bawah 30 tahun, mereka tidak boleh menikah tanpa persetujuan tertulis dari orang tuanya. Jadi, kalau orang Suriname tidak mengantongi persetujuan tertulis dari orang tuanya, maka pernikahannya tidak sah. Negara dengan tingkat konsumsi kembang api atau petasan tertinggi per kapita di dunia. Suriname dikabarkan mempunyai tingkat konsumsi kembang api atau petasan tertinggi per kapita di dunia. Para peluncur kembang api atau pyromaniacs mulai menembakkan kembang api beberapa hari sebelum hari Natal dan malam terakhir sampai memasuki tahun baru. Pada hari tahun baru, toko-toko di Paramaribo menembakkan deretan petasan kertas berwarna merah yang dinamakan dengan pagara. Negara yang paling banyak mempunyai mobil per kapita. Suriname juga dikabarkan paling banyak memiliki mobil per kapita di dunia. Rata-rata keluarga berpenghasilan menengah memiliki 3 atau lebih kendaraan. Mobil-mobil juga sering ditinggalkan di tengah-tengah hutan atau di pinggir jalan.